kita melihat Hamas ini apabila kalau bisa kita katakan kita kekurangan uang, dia meski masalah biar dapat perhatian dan bantuan di dunia Islam. Sesunnah apapun orang itu mengaku, ya, sehitam apapun jidat-jidatnya, kebanyakan sujud. Kalau dia tidak mau bantu kita, kita nggak akan ngemis-ngemis. Ayo dong bantu kita, enggak. Langsung ulti ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TS TV. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi mendapat ujian dari Allah, merupakan penjajahan yang di saudara kita di Palestina, oleh Allah diberi kekuatan iman, diberi kesabaran, diberi ketabahan. Dan mereka yang gugur dalam invasi yang dilakukan oleh si rebel, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Dan pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina oleh Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan dalam mengalahkan musuh-musuhnya, sehingga negaranya menjadi negara yang merdeka. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini agar ketika saya mengupload video-video terbaru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan dijadikan amal jariah dan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Di kesempatan kali ini saya akan menanggapi ceramah dari Ustadz Ali Musri, yaitu Ustadz Wahabi. Kali ini beliau bikin masalah lagi. Sebelumnya itu Ali Musri mengatakan atau menuduh Hamas itu adalah kelompok Syiah, yaitu yang berkolaborasi dengan musuh-musuh Allah dan lain sebagainya. Kesempatan kali ini saya mengomentari lagi tentang Ali Musri ini, di mana dia menambahkan tuduhannya, yaitu menuduh Hamas adalah pengemis bantuan. Nah, ini kelakuan dari ustadz-ustadz yang mengaku paling sunnah, kelakuan dari ustadz-ustadz yang mengaku sunnah, paling mengamalkan syariat, paling mengamalkan Al-Quran. Ya, ini kelakuannya. Kita tidak percaya ya. Mosok sih orang yang paling mengamalkan Al-Quran, paling sunnah, seperti itu perbuatannya, seperti itu amaliyahnya. Orang-orang yang melakukan, yang mengamalkan syariat secara baik, mengamalkan Al-Quran secara baik, melakukan sunnah dengan secara baik, tidak mungkin semudah itu dia melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Tidak mungkin menarasikan narasi yang tidak baik terhadap saudaranya sesama muslim. Kita harus ingat bahwasannya kita sesama muslim itu bersaudara. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama mukmin itu, sesama orang beriman itu bersaudara, maka berdamailah, baik-baiklah di antara kalian. Itu ingat. Kemudian Nabi bersabda,
La yu'minu ahadukum la hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia itu mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ali Musri tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang saya baca tadi. Katanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, tapi nyatanya buktinya malah menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Narasi-narasi buruk atau fitnahan-fitnahan yang ditujukan Ali Musri kepada Hamas ini dibantah habis-habisan oleh Ustadz Husain, yang dimana Ustadz Husain ini adalah relawan kemanusiaan yang sekarang sudah pulang ke Indonesia. Yang sebelumnya itu beliau adalah aktif di Gaza, yaitu dalam menyalurkan bantuan, memberikan bantuan baik penyelamatan atau evakuasi dan yang lainnya. Alhamdulillah beliau itu pulang ke Indonesia dengan selamat. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak video dari Ali Musri dan tanggapan dari Ustadz Husain Gaza tentang apa yang dikatakan oleh Ali Musri. Berikut ini videonya. Mas ini apabila kalau bisa kita katakan kita kekurangan uang, dia meski masalah biar dapat perhatian dan bantuan di dunia Islam. Maka ini fitnahan dari Ali Musri kepada pejuang Hamas ya, sudah tidak membantu malah menuduh yang jelek-jelek, dituduh kekurangan uang, dituduh kekurangan dana. Ini kan, inikah Ustadz Sunnah yang diagung-agungkan, yang dilulukan oleh jemaahnya? sering di bulan Ramadan mereka bikin masalah, ya, yang akhirnya menjadi korban adalah rakyat sipil. Ini lagi tuduhannya ya, Hamas membuat masalah. Ingat, Hamas itu yang membela umat Islam. Hamas yang berusaha membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajah Zionis. Ya. Padahal mereka bukanlah ya semua pejuangnya, dan mereka tidak berkoordinasi baik dengan rakyat, baik dengan partai-partai yang ada di sana. Tuduhan keji. Dia tidak tahu apa-apa sebetulnya. Dia tidak pernah ke sana, hanya mendengar begitu saja langsung ditelan, dijadikan bahan dakwahnya, dijadikan tema dakwahnya, dijadikan konten dari dakwahnya. Ataupun dengan pemimpin-pemimpin negara Arab yang membantu mereka selama ini tidak ada koordinasi. Jadi malah saya itu makanya pejuang pimpinan negara Arab itu hanya membela rakyat hak sivil ya, dan juga pemerintah resminya Palestina. Tidak ada dengan Hamas, karena Hamas ini jelas adalah dikuasai oleh kelompok Ikhwan Muslimin dan juga kebanyakan berakidah Syiah Rafidhah. Hamas menerima bantuan dari Syiah, kemudian dinarasikan berafiliasi dengan Rafidhah. Ini merupakan ya tuduhan yang tidak mendasar ya. Orang yang lagi mendapat kesulitan itu dapat menerima bantuan, itu sah-sah saja, siapapun yang membantu. Bukan berarti yang membantu itu Syiah maka dia yang dibantu itu Syiah. Bukan berarti yang membantu membantu orang kafir bukan berarti yang dibantu itu kafir. Yang membantu itu, yang memberikan bantuan itu komunis bukan berarti yang dibantu itu komunis juga. Tidak seperti itu. Jelaskan hal itu, bagaimana mereka sebenarnya, mereka tidak mengusir Israel itu sebetulnya ya, tapi mereka hanya sekedar bagaimana mencari perhatian dunia, mendapat bantuan. Apalagi yang menjadi urusan setelah mereka bikin kekacauan begini, mereka jelas tidak mampu menyelesaikan masalah. Sangat keji sekali ini. Ini kelakuan ya ustadz-ustadz yang ngaku paling sunnah, dari saking sunnahnya, saking mengamalkan syariat, rajin sujud sampai dahinya angus ya. Karena jidatnya gosong, sudah tidak bisa berpikir sehingga ngomongnya ngelantur kayak gini. Adalah para pemimpin negara Arab. Mereka sudah lepas tangan, begini. Negara Arab yang sibuk seperti Muhammad bin Salman, Presiden Mesir. Bohong. Artinya Muhammad bin Salman bukan mengirim bantuan
kesehatan, bukan mengirim bantuan makanan, bukan mengirim bantuan senjata. Muhammad bin Salman itu mengirimkan kain kafan. Masa dikirim kain kafan sampai 2 kontainer? Berarti dengan secara tidak langsung diinginkan kematian dari warga Palestina. Kain kafan tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan itu bantuan makanan, obat-obatan, bahkan kalau perlu senjata dan tentara untuk membantu Hamas ini. Mesir, Presiden Emirat Arab, mereka lah raja Emirat Arab, mereka lah yang sibuk bernegosiasi di dunia internasional. Tidak ada, malah tentara apa? Saudi diajak embargo minyak, tidak mau. Diajak memutuskan diplomasi dengan Israel, tidak mau, masih mau memperbaiki hubungan diplomasinya dengan Israel. Ini apa-apaan ini? Saudaranya lagi kesulitan, dibantai oleh Zionis ini, masih mau menjalin kerjasama, menjalin di hubungan diplomasi. Ini kan negara nggak beres ini ya. Bisa dikatakan negara munafik. Ya, karena mereka yang punya legalitas untuk berdialog, dan Palestina tidak diakui kemerdekaannya sehingga mereka tidak bisa berdialog di dunia internasional. Dan ini ya kondisi yang sebenarnya. Kemudian ini tanggapan dari Ustadz Hussein Gaza, aktivis kemanusiaan, relawan kemanusiaan yang kemarin-kemarinnya itu bertugas di Gaza, menyalurkan bantuan, ikut mengevakuasi korban agresi militer Israel, ya, sehingga beliau itu terpaksa dievakuasi juga karena keadaan sangat darurat. Yang lebih banyak tahu tentang situasi kondisi pada saat itu adalah Ustadz Hussein Gaza, karena beliau langsung berada di lokasi tersebut dan beliau tahu betul kondisinya karena beliau termasuk orang yang diteror oleh Zionis ini. Mari kita simak sanggahan dan penjelasan dari Ustadz Hussein Gaza. Silakan ngobrol lah, saya akan terjemahkan. Nah, nanyalah si Mas Surya ini, dia bilang, benar gak kalian tuh Syiah? To the point gitu kan. Karena kalian, tadi ya. Karena kalian kan kayaknya mesra banget dengan Iran, dan bantuan kalian itu benar-benar masif banget dari Iran. Jawaban dia pertama tegas bahwa kami ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua, mazhab kami Syafi'i. Karena kan Imam Syafi'i juga kan lahir di Gaza. Ya, Askolan. Nah, di Gaza. Di Gaza. Saya pernah main ke rumah Imam Syafi'i itu di Gaza. Nah, kemudian dia mengatakan kalau perkara kami menerima bantuan dari Iran, jangankan orang-orang Syiah, orang musyrik pun kalau mau kirim senjata kita terima. Iya. Karena ini kondisinya lagi begini. Iya, kita bukan dalam kondisi milih-milih bantuan. Oh ini orang, aku nggak mau dari kamu. Ini aja deh, nggak bisa. Siapapun yang mau bantu kita akan rangkul. Sebaliknya, sesunnah apapun orang itu mengaku, ya, sehitam apapun jidatnya, kebanyakan sujud. Kalau dia tidak mau bantu kita nggak akan ngemis-ngemis, ayo dong bantu kita, enggak. Langsung ulti ya. Iya. Jadi apa di sini perkaranya adalah dia mau bantu kita apa enggak, itu aja. Iya, betul. Tapi masalah akhirnya itu garis merah, itu nggak bisa kita tolerir. Ya, bantuan oke. Bukan berarti kalau kami menerima bantuan dari orang musyrik, kamu jadi musyrik. Iya. Ya, bukan berarti kami terima bantuan dari Iran, kamu jadi orang Syiah. Iya. Bukan. Kami hanya menerima bantuan senjatanya. It's okay. Where's the problem? Di mana masalahnya? Betul. Seperti itu kan? Iya. Kalau ada yang bilang juga Ismail Haniah pernah duduk sama Ayatollah Khomeini gitu. Yang Pak Jokowi nggak pernah. Pernah? Ada yang menteri agama juga pernah duduk bareng. Iya kan? Apakah mereka berani menuduh mereka bagian dari itu? Enggak kan. Kalau aku lihat sih memang apa ya, selalu akan ada cara bagi orang-orang yang sudah hatinya berpenyakit untuk cari masalah. Kita itu kan sebenarnya gini ya, kalau aku secara pribadi ya, kita nggak usah bilang Islamnya dulu deh. Makanya kan orang bilang complicated, bagiku itu nggak complicated sama sekali. Simple. As simple as that. Iya. The truth is simple, gitu kan. Dan aku pikir gini, berarti orang-orang yang tadi menuduh itu kan nggak semudah itu ya.
ya gara-gara dia pernah duduk atau pernah ngobrol atau memuji atau segala macam, bukan berarti dia tuh Syiah. Nah, pertanyaannya bukan itu sih, pertanyaannya sederhana. Emang kalau seandainya pun itu betul, walaupun kita sudah katakan salah ya, apakah kamu terus diam terhadap kejadian di sana? Lantas semua yang dilakukan Hamas jadi salah? Atau yang dilakukan Israel jadi kayak lebih betul? Iya, jadi boleh. Jadi boleh. Kalau gue sih bahasa julidnya gue akan bilang, itu kok dia duduk bareng Syiah, ya lu duduk bareng sama dia dong kalau nggak mau sama Syiah. Dia kan duduk sama Syiah, karena lu nggak mau duduk sama dia. Iya, Lu kok mereka menerima bantuan Syiah, ya lu bantu dong. Dia kan menerima bantuan Syiah karena lu nggak bantu dia. Jadi kayak simple, lu daripada nyinyir, kalau lu bantu ya bantu, nggak usah nyinyir gitu. Simple aja. Makanya tadi bahasa dia daripada ngaku sunnah tapi nggak ada bantuan apa-apa ya. Ya ini fakta aja yang kalau siapa. Itu akan dibalas lagi sama mereka. Wow, bantuan selalu banyak miliar-miliaran segala macam. Punten, mohon maaf. Kalau sekedar banturan duit-duitan doang, ini anak K-pop aja. BTS juga bisa. BTS berapa miliar kemarin? BTS Army kemarin miliaran tuh ke sana. Tapi kan BTS. itu bukan itu yang harusnya pemimpin lakukan kan. Pemimpin itu punya power, harusnya mengirimkan pasukan. Dan aku jangan pemimpin yang punya power. Jangan pemimpin di balik. Jangan pemimpinnya BTS. Aku lihat kemarin itu benar ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Ya, 2 kontainer tuh. Jadi sangat perih sekali hati saya tuh. Inggris, Amerika mengirim senjata, nggak Arab mengirim kain kafan. Aku bilang, Jian, itu orang belum mati. Dan emang kalau udah mati syahid perlu dikafanin kan, nggak langsung dikubur aja kan sebenarnya kan? Ya, tetap kafan tapi dengan seadanya. Dengan seadanya, maksudnya ya kan tidak usah dimandiin lagi, langsung dikafanin langsung. Maksudnya ini bukan keadaan normal gitu maksudnya. Dan kirimnya kain kafan, 2 kontainer bro. Kurang ajar sih. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, itulah sanggahan yang dari Ustaz Hussein Gaza bersama teman-teman, yaitu termasuk Ustaz Felix Xiao. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ya pikirannya orang-orang Wahabi ini gimana ya? Atau jangan-jangan sebagian dari kelompok Salafi Wahabi ini sudah resmi menjadi buzzer Israel. Konon katanya bayaran sebagai buzzer Israel itu lumayan fantastis. Itu dari Israel sendiri ya, dari Israel sendiri. Orang yang membuat konten untuk menyebarkan propaganda Israel itu satu video 15 juta. Bayangkan kalau sampai 1 bulan selama 30 hari berarti sudah 450 juta. Dan ini tak lain dan tak bukan adalah kelakuannya orang munafik. Orang-orang kalau bukan orang munafik tidak mungkin berbuat seperti ini. Dan orang munafik itu identik dengan pengkhianatan. Pasti kalau orang munafik itu pasti pengkhianat. Orang munafik itu pasti pengkhianat. Seperti itu. Dan orang Islam ya yang membela menyudutkan saudaranya sendiri, saudara se-Islam, seiman itu lebih membela Israel, lebih membela orang kafir, maka itu bagian dari orang munafik. Kita ingat di sejarahnya waktu beliau itu awal-awal di Mekah. Nah, ketika beliau itu sudah ada Madinah. Siapa yang bikin masalah? Yang bikin masalah orang Yahudi. Sampai Nabi mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Dan Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut, dibantu oleh orang-orang munafik, yang mana pada saat itu pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang-orang Islam yang sekarang yang mengorbankan saudaranya sendiri, baik itu secara langsung atau tidak langsung, baik itu menjadi buzzer Israel atau melontarkan fitnah-fitnah keji terhadap Hamas Palestina, itulah secara tidak langsung menjadi buzzer Israel. yang entah dapat bayaran atau tidak. Tapi kalau tidak mendapat seseun dari Israel ya rugi. Ya, dapat seun, dapat fulus dari Israel ya ada untungnya sedikit. Cuman itu menjual saudara sendiri dan itu adalah pengkhianatan, dan pengkhianatan itu adalah pekerjaannya orang-orang munafik.
Orang-orang munafik diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfari minan nar. Orang-orang munafik itu akan dimasukkan ke neraka yang paling bawah di keraknya neraka. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup konten ini, mari kita doakan kembali. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina sana, khususnya warga Gaza, oleh Allah diberi kekuatan iman, diselamatkan, diberi kesabaran yang tinggi, yang wafat, yang gugur dalam invasi atau agresi militer Israel ini oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara kita yang berjuang, yaitu pasukan Hamas, Hizbullah, Fatah, dan brigada-brigada yang lain, faksi-faksi yang lain, oleh Allah diberi pertolongan untuk bisa mengalahkan penjajah Zionis ini, sehingga Palestina menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.